Hai warga Sukawati, aku Rahel. Cerita kali ini yang mengalami adalah anakku sendiri. Eh, jadi anakku ini kan dia ikut latihan Kempo. Kempo itu adalah salah satu seni bela diri yang berasal dari Jepang. Nah, tiap hari Kamis malam, Sabtu malam dengan hari Minggu pagi itu latihannya. Jadi seminggu ada 3 kali. Cuman akhir-akhir ini kan memang dia ada latihan tambahan karena rencananya di akhir bulan Februari dia ada pertandingan antar daerah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sewaktu anakku ikut pertandingan itu memang biasanya ada latihan tambahan di mana disesuaikan gitu. Jadi kan kalau pertandingan itu ada dia pertandingan 1 lawan 1 atau sparring, atau dia pertandingan tunggal dalam arti dia mempertunjukkan jurus-jurus tertentu, lalu ada juga yang bergu gitu ya. Nah kebetulan anakku ini dia pertandingan ada yang bergu terus ada yang tunggal. Dan baru beberapa hari yang lalu dia itu ngasih tahu kalau hari Kamis malam itu dia ada latihan tambahan, dimana aku tahu banget di 2 minggu sebelumnya gurunya atau pelatihnya ini kasih tahu ke orang tua murid ya, bahwa hari Kamis di tanggal yang anakku ini bilang ada latihan tambahan itu memang diliburkan karena semua pelatih harus berangkat ke daerah Klaten karena ada acara gitu. Dan aku sempat ingatin anakku kalau gak bakal ada latihan. Semua pelatih kan berangkat ke Klaten. Tapi anakku sendiri ngotot. Dia bilang ada Mi, dan yang latihan memang aku sendiri. Jadi aku kan harus tampil secara single nih kan, sendirian gitu pada saat pertandingan antar daerah. Dan sewaktu anakku tunjukkan chat dari salah satu pelatihnya ke dia, itu memang betul mereka janjian jam 6 sore di dojo. Ya sudah, aku antarlah dia ke dojo yang biasa untuk latihan kan. Lalu setelah itu aku tinggal karena memang pekerjaanku gak bisa ditinggalkan. Aku ada pekerjaan yang benar-benar urgent dan aku sudah kasih tahu ke anakku, dan biasanya memang aku tinggal kalau dia latihan. Dan biasanya kalau udah selesai latihan, si anakku ini dia akan hubungin aku untuk minta dijemput. Tapi setelah 2 jam aku tunggu-tunggu, kok gak ada chat masuk. Karena penasaran ya, satu sisi juga terlalu malam ya. Karena kan hari Jumatnya kan dia juga harus sekolah kan. Aku jemputlah dia ke sana. Waktu aku lihat, ternyata dia latihan sendiri, gak ada pelatihnya di situ. Waktu aku intip dari luar, anakku benar-benar udah mukanya tuh udah kepayahan, merah semua, dan kayak menahan nangis gitu. Aku heran kan, ini anak kenapa? Kok dia seperti itu, latihan sendiri, terus kayak memaksakan diri sendiri. Aku panggil namanya, terus dia noleh kan. Habis itu dia langsung lari peluk aku. Dia bilang kayak gini, "Mami, kok Mami lama banget jemput aku udah capek." Sinpe atau sebutan pelatih ya untuk di Kempo. Sinpe paksa aku terus untuk latihan Mi. Lalu aku tanya, Sinpenya di mana? Nah terus dia tunjuk di salah satu sudut. Itu Sinpenya, kata dia. Padahal guys, aku gak lihat ada siapapun di situ. Aku ngerasa ada yang gak beres kan. Langsung aku tarik dia, aku bawa ke mobil, terus pulang. Dan di sepanjang perjalanan itu aku sengaja gak tanya-tanya apapun. Dan sepertinya anakku juga gak punya tenaga untuk ngomong lagi. Sampai rumah dia langsung aku suruh mandi. Setelah mandi aku tanya apakah dia mau makan atau enggak. Kelihatannya sih memang dia kelaparan banget ya. Jadi aku siapin dia makan malam. Setelah dia makan semuanya beres, kita masuk ke dalam kamar kan.
Nah di dalam kamar itulah aku mulai tanya dengan dia, tadi kamu sebenarnya latihan tuh dengan siapa? Lalu dia bilang, aku latihan sama Sinpe Ayu. Sinpe Ayu? Iya Mi, Sinpe Ayu. Loh kok aneh ya nak? Karena Mami gak lihat ada siapapun di situ selain kamu. Anakku bingung kan? Terus dia ngomong, Mi, aku dari tadi tuh sama Sinpe Ayu, bahkan waktu Mami jemput aku, Sinpe Ayu itu berdiri di pojok ruangan dan dia ngeliatin kita sambil senyum-senyum, kata dia. Oh ya? Bisa gak kamu ceritakan dari awal? Dari saat kamu turun dari mobil, terus apa yang terjadi? Nah kemudian anakku cerita nih, iya waktu aku masuk ke dalam ruangan itu, aku lihat sudah ada Sinpe Ayu dan dia berdiri di pojokan yang sama waktu kita pergi tadi Mi. Dan dia itu senyum-senyum sendiri tapi matanya melotot. Aku sendiri bingung, apa aku punya salah atau aku berbuat sesuatu hal yang bikin dia jadi seperti itu. Tapi enggak, lalu dia itu suruh aku buat melakukan jurus yang memang untuk ditandingkan. Cuman gini masalahnya, setiap kali aku melakukan gerakan, belum aja sampai selesai gerakannya tiba-tiba dia nyamperin aku, lalu dia mengkoreksi setiap gerakan yang aku mainkan. Dan itu berkali-kali dia lakukan sampai selesainya itu waktu Mami jemput aku. Seketika aku ngerasa bahwa ada yang gak beres atas kejadian tadi. Makanya aku nekat nih, di malam itu juga aku telepon Sinpe Ayu. Dan apa jawabannya? Gak ada latihan loh Mam. Kami semua ada di Klaten dan saya benar-benar minta maaf karena saya lupa untuk mengabarkan bahwa latihan di hari ini gak jadi. Nah benar kan, ini memang gak beres. Tapi aku sengaja gak ngomong ke anakku apa yang barusan aku dengar. Karena khawatir dia malah ketakutan. Pas aku lagi tidur aku ngerasain ranjangku itu bergerak pelan. Makanya aku jadi terbangun dan sewaktu aku buka mata, aku lihat anakku yang tidur dengan posisi terlentang. Badannya kejang dan kaku. Lalu ada kaki yang berdiri di atas dadanya. Refleks aku lihat ke atas dan ternyata itu adalah sosok perempuan dengan mata melotot besar sekali dan kulitnya yang pucat, sedang berdiri menatap anakku. Aku yakin itu adalah sosok yang tadi ada di dojo. Kenapa? Karena dia pakai baju yang sama persis dengan para pelatih kempo. Refleks aku langsung ambil bantal dan pukul sosok transparan itu. Tapi ternyata sosok itu udah menghilang. Karena khawatir malam berikutnya anakku akan mengalami gangguan lagi. Besoknya aku langsung telepon Sinpe Ayu dan cerita semua yang terjadi. Dari Sinpe Ayu aku tahu bahwa dulu memang ada pelatih yang namanya sama, yaitu Ayu, dan dia meninggal akibat kecelakaan sewaktu perjalanan dari rumahnya ke dojo. Dan Sinpe Ayu yang sudah meninggal ini memang terkadang menampakkan diri kepada anak-anak. Cuman aku kan gak mau tahu ya siapa sebenarnya sosok itu. Yang aku pentingin adalah nasib anakku sampai diganggu sosok itu lagi. Akhirnya Sinpe Ayu bilang, oke lah Mam, nanti saya coba ziarah ke makamnya. Dan setelah itu mungkin memang betul-betul Sinpe Ayu pergi ke makam Sinpe Ayu yang satunya ini ya, yang sudah meninggal. Dan mengirimkan doa-doa tertentu karena setelah itu sudah gak ada gangguan lagi. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.